Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan untuk membaca dan merenungkan firman bersama. Firman yang akan kita baca dan renungkan bersama saat ini terdapat dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9. Mari kita berdoa. Engkaulah Allah kami yang menyertai kami, memberkati seluruh kehidupan kami. Kami bisa ada di saat ini dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Itu karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Kami hendak belajar lagi dari firman Tuhan saat ini. Berkatilah firman itu bagi kami. Biarlah firman itu tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami siap juga untuk belajar melakukannya. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9 saya baca bagi kita sekalian. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita, firman yang selalu menguatkan kita dalam kehidupan tiap-tiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, menjadi kaya bukan hanya soal harta benda semata, tetapi kita bisa juga menjadi kaya tanpa harta benda. Pembacaan firman saat ini mengajar kita untuk memahami bagaimana kita bisa kaya tanpa harta benda. Yang pertama adalah mengucap syukur. Paulus mengucap syukur karena kehidupan jemaat di Korintus dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Jemaat Korintus mengalami pertumbuhan rohani yang cukup baik. Dan Tuhan menaungi mereka dengan kasih karunia-Nya. Kehidupan jemaat di Korintus menjadi sangat berarti. Karena itu Paulus menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah suatu cara berterima kasih atas berbagai hal yang Tuhan buat bagi kita. Mengucap syukur juga adalah tanda bahwa kita menerima apa yang Tuhan buat, walau tidak semuanya terasa indah. Sebab terkadang terasa pahit dan juga menyedihkan. Namun di balik semua itu, Tuhan mengerjakan kebaikan untuk kita. Maka kita harus membuang kebiasaan bersungut-sungut dan membiasakan diri untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Hal yang kedua, kasih karunia Allah yang dianugerahkan di dalam Yesus Kristus. Ini yang mendasari rasa syukur Paulus. Sebab jemaat di Korintus menerima kasih karunia Allah, yaitu keselamatan yang dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam kasih karunia Allah itu jemaat Korintus diberkati dalam berbagai hal, untuk menjadi berkat dalam pelayanan mereka bagi banyak orang. Sehingga kehidupan jemaat di Korintus menjadi kesaksian tentang Kristus yang mereka imani. Kita pun telah menerima kasih karunia itu, sebab kita pun telah turut dalam keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, lakukanlah apa yang baik supaya jadi berkat dalam kehidupan kita dengan sesama. Perkatakan apa yang baik, supaya tidak menghadirkan sungut-sungut di hati orang lain.
Perbuatlah apa yang baik, supaya tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Jalinlah hubungan sosial yang baik, supaya tidak menghadirkan akar yang pahit di hati orang lain. Beri tempat agar kasih karunia Allah itu menaungi kita, sehingga terjalinlah kehidupan yang penuh ketentraman, kenyamanan, damai, dan sejahtera dengan sesama. Tunjukkanlah bahwa kehidupan yang kita miliki adalah kehidupan yang dipenuhi kasih karunia Allah. Kehidupan yang telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Tunjukkanlah bahwa kita mengimani Kristus Tuhan kita. Hal yang ketiga, menjadi kaya dalam segala hal. Seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa menjadi kaya bukan soal harta benda semata, namun kekayaan juga bisa tanpa harta benda. Bagi Paulus, kekayaan jemaat di Korintus adalah bahwa mereka memiliki iman yang kuat dan teguh kepada Kristus. Dan hidup mereka adalah kesaksian tentang Kristus. Pengharapan mereka tidak pernah berkurang. Dan juga kehidupan beriman mereka tiadalah bercacat. Ketika kita beriman dengan sungguh kepada Kristus, maka hidup kita menjadi kesaksian tentang Dia, yang olehnya kita beroleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Sehingga kita kaya dalam iman kita, kaya dalam pengharapan kita, kaya akan kasih. Kita kaya dalam setiap perkataan yang memuliakan Tuhan, dan dalam perbuatan yang menjadi berkat. Kekayaan inilah yang membuat hidup kita penuh kedamaian dan sukacita. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, ingatlah selalu bahwa kita pun telah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kita telah diselamatkan dan hidup kita diperkaya dalam berbagai hal. Karena itu bersyukurlah selalu dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang menyatakan kasih karunia-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang menyatakan keselamatan daripada-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang kami baca dan kami dengarkan saat ini. Berkati program siaran Tabura Injil. Lewat program siaran Tabura Injil ini, banyak orang juga diberkati oleh firman Tuhan. Kami mendoakan seluruh pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan di lingkungan Klasis GKI Yapen Selatan. Engkau memberkati badan pekerja Klasis, Engkau memberkati setiap pelayan firman yang ada dalam Klasis ini. Engkau memberkati juga seluruh majelis jemaat yang ada di jemaat-jemaat masing-masing. Engkau memberkati setiap staf dan semua orang yang bekerja dan memberi dukungan bagi pekerjaan dan pelayanan di Klasis GKI Yapen Selatan ini. Biarlah kehidupan kami sekalian jadi sebagai kesaksian tentang siapa Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mendoakan untuk jalinan kemitraan gereja bersama dengan pemerintah daerah, tapi juga dengan lembaga-lembaga yang lain. Biarlah lewat jalinan kemitraan yang baik, apa yang harus kami lakukan dalam pelayanan boleh ditopang juga dengan baik. Semua jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami mendoakan pelaksanaan sidang sinode nanti pada masa-masa persiapan persidangan ini. Kami memohon berkat Tuhan yang menguatkan dan menyertai setiap kepanitiaan yang ada di Waropen ataupun yang ada di kabupaten-kabupaten lain sebagai panitia transit. Tuhan menyertai semua, melakukan seluruh tanggung jawab dan pekerjaan mereka di dalam kepanitiaan ini demi terselenggaranya dengan sukses
sidang sinode nanti. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Ini doa kami kepadamu. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa menaburkan firman bersama dengan program siaran Tabura Injil ini. Di akhir dari siaran ini, kami memohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa memberikan kasih karunia dalam damai dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kami sekalian, anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, demikian doa dan perenungan firman bersama. Tuhan memberkati kita. Shalom.